Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Melki Harnain, mahasiswa Magister Manajemen angkatan ke-17 dengan nomor 236110114. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan praktika statistik bisnis uji beda materinya Bapak Teddy Chandra. Analisis statistik ada beberapa, di antaranya uji beda satu sampel, dengan statistik parametrik menggunakan t-test dan statistik non-parametrik menggunakan rantes dan juga binomial. Kemudian uji beda independen, statistik parametrik menggunakan t-test, statistik non-parametrik menggunakan Mann-Whitney. Untuk statistik parametrik kita menggunakan skala data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametrik menggunakan skala data nominal dan ordinal. Pada kesempatan ini kita akan bahas uji satu sampel, di mana uji satu sampel digunakan untuk menguji ketepatan data satu objek atau sampel dibandingkan dengan angka tertentu. Contohnya, untuk menguji berapa mahasiswa dengan nilai rata-rata 70. Rumus uji sampel ini adalah T sama dengan X bar dikurang mu per S dibagi akar dari N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, kemudian S adalah standar deviasi, N adalah jumlah sampel, sedangkan mu adalah rata-rata populasi. Untuk ini kita akan coba belajar di kasus 1. Seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat abnormal return akibat adanya ledakan bom di Makassar. Rata-rata return selama setahun terakhir adalah 0,05. Untuk itu diambil 15 sampel emiten. Adapun data return yang diperoleh seperti di samping ini, apakah cukup bukti yang menyatakan bahwa ledakan bom di Makassar membuat harga saham menjadi turun? Berikut adalah langkah-langkah yang kita gunakan untuk menjawab soal ini. Untuk yang pertama, kita menggunakan membuat judul dulu, yaitu analisis pengaruh bom Makassar terhadap harga saham di BEI atau Bursa Efek Indonesia, dengan rumusan masalah apakah saham mengalami perubahan akibat adanya bom di Makassar. Tujuannya untuk menganalisis perubahan saham akibat adanya bom di Makassar. Ada 3 hipotesa di sini yang akan kita lihat. Yang pertama adalah harga saham meningkat setelah adanya bom di Makassar. Berarti hipotesa akhirnya mu lebih besar daripada 0,04. Ini adalah harga saham meningkat. Dengan hipotesa awal kebalikannya. Hipotesa kedua adalah harga saham mengalami penurunan setelah adanya bom di Makassar. Berarti nilai mu lebih kecil daripada 0,04 untuk hipotesa akhir. H0-nya adalah kebalikannya. Kemudian harga saham mengalami perubahan setelah adanya bom di Makassar. Di sini dinyatakan bahwa hipotesa akhir mu itu tidak sama dengan 0,04. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan Excel sebagai berikut. Pertama, kita mengetahui data. Kita mengetahui data dari soal, yaitu nilai emitennya seperti ini, seperti pada tabel. Kemudian kita mengetahui rumus T, sama dengan X bar dikurang mu dibagi tau atau S per akar dari N. Nah, nilai rata-ratanya kita menggunakan average dari nilai emiten 1 sampai dengan nilai emiten sampel 15. Average C3 ke C17 dengan nilai sebagai berikut. Kemudian kita mencari standar deviasi atau tau dengan rumus STDEV dari C3 atau nilai emiten yang pertama sampai dengan 15 dengan hasil sebagai berikut. Kemudian kita bisa mencari rumus T hitung dengan menggunakan rumus yang telah kita ketahui sebelumnya, di mana X bar adalah C19, kemudian dikurang mu, nilai mu adalah 0,04, diketahui. Kemudian dibagi tau atau standar deviasi, kita sudah tentukan, sudah kita temukan angkanya, dibagi dengan akar N, di mana N di sini adalah nilainya 15. Nah, kemudian kita membuat rumusan hipotesa. Di sini saya mengambil bahwa hipotesa pertama mu lebih kecil daripada 0,04, di mana harga saham mengalami penurunan. Yang kedua, hipotesanya mu lebih besar daripada 0,04, dan yang ketiga mu tidak sama dengan 0,04. Untuk berikutnya kita membuat nilai alfa. Ini untuk nilai alfa pertama 0,05 untuk satu tail. Kemudian yang kedua juga 0,05 untuk satu tail nilai positif. Kemudian
0,025 untuk 2 tel, di mana adalah nilai alfa dibagi 2. Kemudian kita mencari DF. DF adalah nilai N atau jumlah sampel dikurang 1. Ini adalah nilainya 14. Kemudian kita mencari T-table dengan rumus menggunakan T-inf. Nah, dari sini dapat untuk yang kecil dari 0,04 kita menggunakan simbol negatif. Untuk yang besar dari 0,04 menggunakan simbol positif, menggunakan rumus T inverse tetap dengan yang sama. Ini adalah untuk 2 T. Kemudian T hitung kita sudah ketahui, di sini kita tinggal masukkan saja angkanya untuk semua hipotesa. Kemudian kita mencari signifikannya, nilai signifikan atau P-value. Nilai signifikan menggunakan rumus T distribusi absolut, seperti yang dilihat pada layar pada Excel dengan rumusan seperti ini. Kemudian kita melihat hasilnya. Dari hasil ini kita memperoleh kesimpulan apakah signifikan atau tidak signifikan hipotesa yang telah kita buat. Nah, untuk hipotesa 1, di sini nilai T hitung jika B26 atau T hitung lebih kecil daripada B25 atau T-table-nya adalah B25, maka dia signifikan. Nah, makanya di sini karena T hitungnya minus 3,44 sekian, dengan lebih kecil daripada T-tabelnya minus 1,76 sekian, maka dia signifikan. Untuk yang kedua, jika T hitung lebih besar daripada T-tabel, dia signifikan. Nah, di sini angka menunjukkan bahwa T hitungnya itu lebih kecil, maka dia tidak signifikan. Untuk melihat kepada grafik, nah, untuk kasus pertama, di mana kita buat hipotesa akhir, harga saham mengalami penurunan setelah adanya bom di Makassar. Di sini mu lebih kecil daripada 0,04. Nah, untuk T, nilai T hitung itu adalah minus 3,4, T tabel minus 1,7613. Ini adalah nilai daerah salah 0,05, ini adalah daerah benar 0,95. Jika nilai minus 1,763 kita tarik ke minus 3,44, maka nilai kebenaran daerah kebenaran akan semakin besar. Ini menyatakan bahwa HI itu diterima atau memang nilai saham mengalami penurunan setelah terjadi pengeboman. Nah, untuk hipotesa yang berikutnya, di mana mu lebih besar pada 0,04 atau harga saham lebih besar mengalami peningkatan setelah adanya bom, di sini kita lihat bahwa T-tabelnya di 1,763 positif, ini adalah daerah salah. Jika daerah salah ini bergeser menuju T hitung, maka nilai kebenaran akan menjadi kecil. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa bahwa tidak signifikan atau HI itu ditolak dan HO diterima. HI yang menyatakan harga saham mengalami peningkatan setelah adanya bom itu ditolak. Untuk hipotesa ketiga, harga saham mengalami perubahan setelah adanya bom di Makassar atau mu tidak sama dengan 0,04. Di sini kita lihat untuk daerah minusnya adalah di minus 2,1447. Maka untuk tel yang pertama ini bergerak ke arah minus 3,4497 menyebabkan daerah benarnya menjadi lebih luas. Ini mengatakan bahwa HI atau harga saham mengalami perubahan setelah adanya bom pasar itu diterima atau signifikan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat.